Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar Tak hari ini? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan meluangkan waktu untuk saya melakukan wawancara untuk kegiatan penugasan calon guru penggerak, Pak. Terima kasih banyak. Untuk sebentar ini ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan terkait dengan kebiasaan Bapak melakukan pengambilan keputusan selama menjadi kepala sekolah. Mudah-mudahan Bapak berkenan sebentar untuk menjawab pertanyaan tersebut. Insya Allah. Iya. Pertanyaan pertama, Pak, selama ini bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, Pak, atau bujukan moral? Maksudnya yang masuk, misalnya ada yang benar lawan benar, sama-sama ada nilai kebaikan di dalamnya, tetapi dia saling bertentangan. Bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus tersebut? Baik, terima kasih. Ya, sebelum itu saya ucapkan selamat untuk Ibu Murni karena telah lolos seleksi di calon guru penggerak ini angkatan ke-8. Betul. Nah, tentunya sebuah kebanggaan tersendiri buat UPT SMK Negeri 4 Goa karena hampir setiap seleksi di angkatan itu kita ada yang berhasil masuk. Alhamdulillah. Ini kita doakan bersama supaya seluruh tagihan atau tugas itu bisa dijalani dengan penuh kesabaran dan penuh semangat, karena kami tahu persis bahwa kurang lebih 1 semester ini penuh dengan tugas-tugas itu, apalagi juga dibarengi dengan tugas pokok yang tidak bisa kita tinggalkan. Betul, ya, makasih Pak. Itu intinya, dan tentunya kita berharap dengan melalui muara nanti daripada guru penggerak ini, kita berharap semakin menambah kekuatan sekolah ini, ya, meningkatkan kualitas sumber daya di sekolah ini sebagai tentunya pendekar di bidang pendidikan lewat program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Program guru penggerak. Nah, apa tadi yang ditanyakan itu, saya selaku pembina di sekolah ini, selaku kepala UPT, tentunya senantiasa diperhadapkan pada persoalan-persoalan seperti yang bisa dikatakan, di mana kadang-kadang ada hal yang berbenturan, sama-sama punya nilai kebenaran, tetapi itu diperhadapkan pada sebuah pilihan. Ini sesuatu memang yang tidak mudah, tetapi seperti inilah kita, apalagi sekolah kita ini cukup besar jumlah sumber daya manusianya, gurunya tembus hampir 150 orang, muridnya lebih 2000, tidak menutup kemungkinan di setiap hari itu kasus-kasus yang akan muncul itu ya rentang terjadi, sehingga mau tidak mau dibutuhkan sebuah keputusan yang sangat bijak, sangat strategis tanpa ada dirugikan. Nah, itulah sampai dibutuhkan di situ kematangan berpikir, sebuah perencanaan, dan tidak boleh meninggalkan persoalan itu berlama-lama. Betul. Tetapi tidak juga gegabah langsung mengambil keputusan, tetapi paling tidak jika terjadi persoalan yang persis sama itu berbenturan dengan nilai-nilai keberanian sama, tentu kami butuhkan itu informasi dari lingkungan sekitar. Informasinya itu bisa saja dari kalangan teman-teman pendidik atau teman-teman tenaga kependidikan yang ada di dalam lingkup sekolah kita. Atau bisa jadi kalau berbenturan persoalan itu ada ranahnya keluar area di lingkungan sekolah, juga kita bisa dapatkan sumber informasi dari tokoh-tokoh masyarakat sekitar yang ada kaitannya dengan keberadaan sekolah kita. Nah, juga kepada peserta didik itu sendiri. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah manajemen sekolah itu harus menampakkan kekompakan di dalamnya. Jadi sehingga kalau ada sebuah masalah yang terjadi, cepat kita tanggap untuk kita membicarakan bersama dan mencarikan secepatnya solusi apa. Ya, paling pahit memang harus ada keputusan. Ya, sehingga kita harapkan itu jangan berlama-lama sehingga persoalan itu tidak bertumpuk. Tidak bertumpuk, dan itu senantiasa kita harus rekam. Artinya kita mencatat itu segala sesuatu peristiwa sekecil apapun itu dan membutuhkan solusi. Ya, tentu kita ada rekaman, paling tidak nutulen daripada pertemuan itu. Ini juga kaitannya erat dengan perencanaan yang berbasis data juga dalam hal merancang keputusan strategis. Jadi kepala sekolah nggak sendiri, ya, karena kepala sekolah juga melihat kasuistik per kasuistik itu
ranah di mana dia. Kalau terkait dengan kesiswaan tentu kita kaitkan dengan Wakasek kesiswaan, pembina kesiswaan, koordinator kesiswaan atau OSIS, pembina ekstrakurikuler, misalnya kalau ada persoalan yang terjadi di kalangan siswa atau peserta didik kita. Kalau persoalan-persoalan terjadi di tenaga pendidik dan pendidikan, tentu kita kaitkan dengan ya tentu Wakasek Humas, Wakakur bersama pokja-pokjanya, kemudian juga mungkin termasuk rekan-rekan di guru BP, karena ada kaitannya dengan pengembangan sumber daya manusia. Nah ini penting kalau itu terjadinya di lingkup sekolah. Kira begitu, Dinda. Oh iya. Jadi yang saya bisa tangkap tadi ini sudah sangat lengkap yang Bapak sampaikan, mungkin karena dari pengalaman juga ya Pak, dari pengalaman Bapak bahwa karena sekolah kita ini adalah sekolah yang besar, jadi kasus-kasus yang terkait etika, dilema etika dan bujukan moral tadi itu hampir sering sekali terjadi, tapi Bapak mengidentifikasi dengan bijak, kemudian berpikir secara matang, kemudian mencari informasi di lingkungan sekolah, informasi di luar sekolah, kemudian membangun manajemen sekolah yang kompak, kemudian ada tidak membiarkan persoalan itu menumpuk, kemudian ada perencanaan berbasis data dan melihat masalah ini berada di ranah mana, menempatkan soal itu. Baik Pak, untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus tersebut? Jadi mungkin proses pengambilan keputusannya itu seperti apa, Pak? Baik, jadi sebagai leadership ya manajemen puncak tentunya selalu muaranya di hulunya itu adalah membangun komunikasi. Ya, saya kira segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, apapun itu bentuknya, di ranah politik, di ranah sosial, apa saja itu terjadinya konflik itu akibat karena terjadinya miskomunikasi. Inilah yang coba kita perkuat, karena kita berada di lingkup sekolah yang begitu besar baik dari segi jumlah sumber daya tenaga, pendidik dan tenaga pendidikan, kemudian jumlah siswa kita banyak, sehingga dibutuhkan memang komunikasi di kalangan manajemen dulu. Nah, kemudian menjelaskan dan mengingatkan selalu akan mereka akan tupoksinya, tugas dan tanggung jawabnya di dalam melaksanakan tugas. Jadi mereka tidak tumpang tindih dan saling menghargai. Ketika ada terjadi masalah, kita petakan, kita mapping itu persoalan, kemudian kita diskusikan bersama, kita diskusikan bersama, lalu kita putuskan bersama. Tentunya apalagi harapan kita sekolah ini adalah sebuah bengkel. Sekolah ini diibaratkan sebuah bengkel. Kalau sekiranya ada barang yang rusak masuk, kita harapkan barang itu diibaratkan bengkel, tentu itu keluarnya baik. Peserta yang punya problem itu kita adakan deteksi dini. Kita deteksi dini. Karenanya di setiap tahun kita harapkan itu PPDB itu deteksi dini. Deteksi dini itu paling tidak tim BPBK dan kesiswaan itu sudah punya data di hari-hari pertama di masa pengenalan lingkungan sekolah itu, punya data tentang jejak digital daripada calon peserta didik kita atau sudah menjadi resmi peserta didik. Nah, ini kita bisa lihat kalau sudah kita bisa petakan riwayat hidup mereka atau kurikulum kita mereka ini, nah, itu bisa menjadi rekomendasi kepada para wali kelas. Melihat potensi mana anak-anak peserta didiknya nanti, mulai dari kelas 10 sampai di kelas 12 nanti, itu memudahkan dia untuk dipetakan, untuk dibimbing, sehingga dia nanti bermuara pada sumber daya yang berkualitas atau luaran atau alumni yang memang siap pakai. Karena memang kita SMK ini wajib mengetahui jejak digitalnya. Ini anak potensinya bekerja. Ini anak potensinya adalah melanjutkan ke perguruan tinggi. Ini anak potensinya adalah berwirausaha. Kalau Dirjen Vokasi menyebutnya itu adalah BMW, istilahnya BMW. SMK itu punya kelebihan, bisa bekerja, bisa melanjutkan perguruan tinggi, dan bisa dia mandiri, berwirausaha. Inilah pentingnya deteksi dini lewat database itu di kelas 10. Nah, sehingga kalau sudah jelas di situ mereka punya cita-cita, sudah sangat mudah dikelompokkan. Nanti pada saat di kelas 12
anak-anak yang akan dikirim ke prakeri, ya praktek kerja industri, itulah anak-anak yang memang berharap untuk bekerja di perusahaan dan anak-anak yang mau berwirausaha. Sebaliknya yang berkeinginan untuk lanjut perguruan tinggi, dari kelas 10 itu mulai dibina akan informasi tentang kelanjutan studi di perguruan tinggi. Tetap mereka diikut prakeri, tetapi porsi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi itu diperbanyak, sehingga kita tidak asal-asalan karena tidak punya data. Informasi tentang ini tentang lanjut perguruan tinggi mereka diperbanyak siap. Nah, apalagi sekolah kita ini kan berakreditasi A. Besar jatahnya untuk jalur undangan dan jalur ikut tes di perguruan tinggi. Ya, sehingga sayang rasanya kalau baru-baru ini kegiatan kita ini penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi, itu kita dapat persentase itu kurang lebih 240-an siswa. Sementara faktanya yang menggunakan password itu untuk jalur itu hanya tidak sampai belum full, belum full, sayang sekali. Artinya ada peluru yang kita buang percuma. Betul Pak. Nah, kita berharap di tahun 2023-2024 nanti ini anak-anak kita bisa lebih banyak presentasinya untuk lanjut perguruan tinggi, walaupun yang dominan harus mereka sesuai visi vokasi itu harus bekerja, ya kalau untuk SMK. Tetapi ada hak kita juga untuk melanjutkan perguruan tinggi. Nah, sehingga dengan adanya akurasi data yang kita miliki dari kelas 10, saya yakin teman-teman baik di wali kelas, di pembina kesiswaan, dan di ketenagaan itu memudahkan untuk menginventarisasi persoalan-persoalan yang bisa terjadi dari sejak dini, kita antisipasi. Ya, saya kira begitu. Oh, berarti Bapak ini prinsipnya meminimalisir persoalan dari awal ya Pak, dengan melakukan deteksi dini. Karena kalau sudah ada deteksi dini, yakin dan percayalah segala sesuatu persoalan itu bisa kita lewati. Insya Allah. Ya, apalagi kita ini sekarang ini menjalin hubungan antar jurusan itu jangan ada yang terpisah atau secara parsial, tapi kita membangun kolaboratif. Apa yang dibutuhkan jurusan pertanian di DKP atau di teknik grafika, mereka bersinergi. Apa yang dibutuhkan DPIB, kebutuhannya dengan TKJ misalnya, mereka bersinergi. Itu yang coba kita bangun sehingga terasa sekali bahwa antar jurusan itu kompak. Betul, Pak. Tidak melihat satu sisi saja bahwa saya anak TKJ, guruku itu hanya untuk di guru TKJ. Tidaklah. Kita ini adalah satuan pendidikan. Harus kita kolaboratif semua di sini. Nah, kalau kita bersama kuat tali silaturahimnya, saya kira berkah itu akan datang selalu. Betul, berkah Pak. datang berarti rezeki banyak. Inilah konsep daripada mewujudkan gerakan sekolah menyenangkan. Jadi intinya semua pihak di dalam sekolah Bapak upayakan mereka terlibat dan bekerja sama ya Pak. Jadi istilah tidak ada bos di dalam sekolah itu, tetapi yang ada adalah mitra mungkin Pak. Kepala sekolah melihat satpam itu adalah mitranya, bukan anak buah itu. Karena semua punya peran yang sangat penting dan strategis. Satu sistem bermasalah di dalam sekolah itu mempengaruhi unit atau sistem yang lain itu. Tetapi kalau semua jalan dengan perannya masing-masing, insya Allah saya yakin sekolah ini akan bisa semakin meningkatkan rapor mutunya lebih baik. Terbukti sekarang ini teman-teman sudah mulai bangkit dan sadar akan pentingnya mengikuti survei lingkungan belajar. Saya bersyukur sekali karena teman semakin menyadari itu bagi sebuah kebutuhan. Ya, kalau kita optimal mengisi itu dengan tidak dibumbui apa adanya lah potret sekolah kita, insya Allah saya kira warna-warna orange itu semakin akan tertutup oleh warna hijau nantinya di rapor mutu pendidikan kita. Baik Pak, dari semua yang Bapak jelaskan tadi, kita juga ingin tahu selama menjadi pimpinan, hal-hal apa saja yang menjadi tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan jika ada kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Tantangan kita itu biasanya cenderung kasus itu membutuhkan cepat ada keputusan. Di sisi lain terkadang kita terbentur karena ini harus dikomunikasikan dulu bersama. Akar persoalan, kenapa sampai persoalan itu terjadi, terkadang karena faktor kesibukan di setiap lini sehingga memaksakan kita rasanya untuk sesegera mungkin mengambil keputusan. Padahal tidak bisa gegabah Pak ya. Padahal di dalam mengambil keputusan butuh pemikiran dan perencanaan yang betul-betul matang. Semaksimal mungkin tidak ada pihak yang dirugikan.
Ya, karena biasanya persoalan yang terjadi hanya karena pertama faktor miskomunikasi. Iya, betul, Ya, betul. jadi selalu ini saya menyarankan ke teman-teman bahwa komunikasi itu penting sekali gitu. Ya, saya kira kalau kita semakin membangun teamwork yang kuat, Iya, insya Allah segala permasalahan semakin bisa diatasi. Kita kompak, kita satu bahasa. Nah, untuk bisa satu bahasa itu pentingnya ada selalu koordinasi. iya, Ya, koordinasi. Saat teman berhalangan, kita biasakan untuk tidak buruk sangka. iya, Ya, kita harus selalu berpositif thinking iya, dulu. betul. Ya, sehingga apalagi sekolah kita ini sudah menerapkan pembelajaran sistem blok Iya, iya, dan moving class. Ini sangat strategis sekali untuk peningkatan kualitas. iya, Karena kenapa? Kalau sudah kita blok, dimaksimalkan itu target-target capaian itu di dalam kurikulum Merdeka itu sudah nampak. iya, Ya, sudah iya, nampak. Yang kedua, penghematan sumber anggaran yang biasanya kita ada kepanitiaan di ujung-ujung semester. iya, Nah, dengan blok ini tidak ada lagi karena iya, semua pembelajaran itu tuntas iya, sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan. Yang kedua, teman juga memberikan pembelajaran di kelas itu berbasis data. iya, Ya, iya, tidak asal-asalan lagi karena syarat utama untuk memberikan pembelajaran itu mereka menuntaskan dulu Iya. modulnya. iya, Nah, kemudian juga sekarang ini ada inovasi kita yang terakhir. Kemarin-kemarin kita melihat anak-anak itu masih berseliweran di iya, luar, anak-anak yang tidak disiplin, bolos, Iya, manjat pagar, ada bolos keluar, ada bolos masuk. Alhamdulillah selama 7 pekan terakhir ini iya, kita rasakan itu manfaatnya baik di luar, laporan masyarakat maupun di dalam itu mulai makin terasa. iya, Karena pelibatan care daripada guru-guru dalam wadah guru guru piket. piket, iya, Ya, betul, Pak. teman-teman yang menganggur tidak mengajar Iya, minggu itu mereka terlibat untuk guru piket dan Iya. ini juga berdampak juga kepada peningkatan kompetensi teman Iya. lewat dihargai tim guru piket itu juga di misalnya kegiatan untuk penyusunan SKP, Iya, iya, pengembangan karir guru itu karena Iya. hal-hal guru piket juga itu dihargai di angka kredit. iya, Terlepas dari itu juga wujud tanggung jawab seorang guru kepada sense of belonging sekolahnya iya, gitu. iya, Merasa memiliki. merasa, iya, Tadinya mereka diikat saja dengan jurusan, kantor, pulang. iya, Ini dengan adanya guru piket mereka jadi semakin mengenali Iya. lingkungan betul, sekolahnya. Nah, saya yakin dengan penerapan ini ya impian kita bersama menciptakan ekosistem sekolah yang sehat sebagai bagian daripada gerakan sekolah menyenangkan itu bisa terwujud. iya, betul, Ya, saya juga berharap ke depan ini sekolah juga kita ini akan memprogramkan ini public speaking bagi guru dengan iya, betul, siswa. Pak, betul, Nah, sudah kita masuk minggu ketiga, insya Allah minggu depan anak-anak juga sudah mulai dilatih kemampuan composition iya, ya, berbahasa olah bahasa Inggris, Inggris. iya, Seiring dengan juga didampingi juga kemampuan mereka menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan iya, benar betul, lewat terjemahan itu. Jadi Iya. semua kita ini nyambung satu kesatuan gitu. iya, iya, Ini iya, yang kami rasakan ya sebagai pembina dan didukung oleh teman-teman. Kekurangan-kekurangan kita di jurusan, kekurangan-kekurangan kita akan kebutuhan alat dan bahan terus kita benahi. iya, Walaupun kita menggunakan satu sumber anggaran dana BOS, iya, iya, tetapi dengan anggaran yang satu sumber itu saya yakin kita bisa atasi walaupun sebenarnya terbatas jumlahnya dengan skala prioritas yang Iya, kita atasi iya, iya. dan saling tegang rasa antar jurusan Iya. itu Dinda, saya kira itu bisa kita atasi. iya, Karena kenapa? Memang kalau melihat jumlah dana BOS itu per anak 1,6 juta masih jauh dari iya, cukup iya, itu. untuk memenuhi Nah, semua, standar Pak, ya, provinsi, standar nasional itu mensyaratkan bahwa kos biaya itu untuk per anak di SMK itu paling kurang itu 3,6 juta. Tetapi karena keterbatasan anggaran negara iya, untuk dikucurkan ke pembinaan SMK, ya kita terima dulu Iya. apa adanya sambil menunggu juga mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti kalau sekolah kita sudah menerapkan pembelajaran teaching factory Iya, iya. dan dipayungi dengan unit produksi dengan berlabel payung hukum Badan Layanan Usaha Iya. Daerah, kita semakin leluasa untuk mengembangkan pundi-pundi keuangan Iya, yang ada iya. di pengolahan unit produksi di sekolah kita Iya, ini. iya. Nah, itu harapan kami Iya, di iya. sekolah ini. Bunda. Ya, jadi meskipun ada tantangan Pak dalam pengambilan keputusan, tetapi dengan tidak terjadinya miskomunikasi, kemudian saling Iya. dukung, kemudian mengoptimalkan sumber dana yang ada, tantangan tersebut insya Allah bisa Iya. dilewati Pak ya. Dan satu lagi Dinda, karena bicara dana itu adalah senantiasa kita berpedoman pada perencanaan berbasis data, Iya. karena ini nanti bermuara pada terwujudnya RKS atau RKT yang Iya. akuntabel. Iya. Dan insya Allah Bisa dipertanggungjawabkan mulai Pak ya.
akhir bulan ini kita akan rapat bersama ya, rapat kerja bersama seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini. Yang kita tuangkan nanti itu adalah program kerja untuk tahun 2024 Januari sampai Desember 2024. Jadi perencanaannya matang dan terukur. Ya, selama ini kan kita menganut sistem kalau ada dana cair baru kita berpikir biasa ini mau dibutuhkan. Ini enggak terencana dan itu biasanya di Arkas kadang-kadang bermasalah. Nah, jadi nanti harapan juga Pak Kadis Pendidikan Provinsi Selatan ini bahwa nanti di bulan-bulan Oktober itu memang sudah harus presentasi kepala sekolah itu akan perencanaan anggarannya untuk tahun depannya. Untuk tahun depannya. Jadi ini sudah sejalan dengan keinginan juga legislatif ya DPR, di mana pemerintah itu memang wajib ekspor ya untuk tahun anggaran 2024 itu sudah sekarang dirancang, bukan nanti pada saat dia berjalan gitu, sehingga efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas penataan dana BOS itu semakin terasa dan menjadi milik bersama daripada warga sekolah. Untuk pertanyaan berikutnya Pak, dalam mengambil keputusan ini apa Bapak itu memiliki target tertentu mengenai waktunya? Misalnya apakah satu keputusan itu harus ditetapkan segera ataukah ada jadwal-jadwal tertentu, misalnya berapa lama Bapak targetkan untuk mengambil keputusannya? Terima kasih. Jadi tergantung dari kasus yang terjadi. Ya, sekiranya misalnya ada kasus-kasus peserta didik yang tiba-tiba mendarat terjadi dan segera diambil tindakan, ya saat itu juga kalau perlu kita mengambil keputusan dengan melihat itu kasus yang terjadi. Apa motifnya, ya, apa motif kita data, kita tanya sumber yang terkait, yang terpercaya, ya. Jangan kita menduga-duga saja, tetapi kita harus tahu apa penyebabnya, apa motifnya sampai itu persoalan terjadi, sehingga kita libatkan semua stake yang ada, sehingga bisa diselesaikan sesegera mungkin dan tidak berdampak berkelanjutan, tidak sustainable persoalan itu. Dan ada juga kasus yang sifatnya butuh pemikiran matang. Pemikiran matang maksudnya itu kadang kalau memang persoalan itu harus bermalam, ya tentu dibutuhkan untuk sebuah keputusan rapat bersama. Mengingat dampak daripada persoalan itu yang bisa berkepanjangan dan sifatnya apa namanya bisa berisiko besar, itu kita betul-betul mempertemukan semua stakeholder terkait itu untuk memutuskan bersama. Jadi saya tidak mau mengambil sebuah risiko bahwa langsung saya putuskan, tidak. Tapi harus cari tahu dulu apa motif persoalan itu, apa penyebabnya gitu, seberapa besar dampak yang dirugikan gitu. Apalagi kalau terjadi di kalangan peserta didik, suatu waktu kadang-kadang kita anak-anak miskomunikasi sesama peserta didik sendiri, ya ini dibutuhkan memang ketenangan berpikir, sabar menghadapi, karena kita tahu SMK 4 ini berada di kawasan padat penduduk, ya tentunya dia tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan sekolah dengan masyarakat sekitar. Betul Pak, betul. Berarti dengan melihat jenis kasusnya Pak ya, kalau kasus yang harus diambilkan keputusan cepat, Bapak langsung mengambil keputusan, tapi untuk kasus yang dampaknya luas mungkin perlu mengundang. Jika memang terkait dengan masyarakat, kita hubungi komite sekolah. Betul Pak. Perwakilan di sekolah. Ya, jika memang sifatnya juga itu parsial saja, kelompok-kelompok, ya kenapa tidak, cukup di skala jurusan itu. Betul. Dan saya berharap kasus-kasus ini yang mulai saat ini juga itu tidak semua diserahkan langsung ke BK. Karena pada dasarnya kita semua guru yang ada di lingkungan sekolah ini adalah BK. Kita BP. Hanya kadang-kadang kita lupa, kita terlalu larut dengan mapel kita. Padahal waktu kita kuliah dulu kan kita sudah dibekali pengelolaan kelas, strategi belajar mengajar, deteksi dini, psikologi kepribadian, itu kita dapatkan tanpa sadari. Jadi kita untuk meminimalisir ini persoalan, kita tuntaskan mereka dulu antara perwalian, guru mapel dengan jurusannya. Nanti kalau kasus itu memang di tingkat jurusan tidak mampu lagi diselesaikan dan sifatnya ini perlu melibatkan BP, baru kita arahkan ke sana. Karena kenapa? BP juga punya keterbatasan tanggung jawab bahwa setiap BP itu memang sudah di-coupling, ada tugasnya itu 150 siswa. Nah, kalau kita mau tarik di sini 2.000-an lebih itu memang belum cukup. Nah, sehingga siapa menjadi BK, kita lah hadir sebagai guru untuk membantu meringankan tugas mereka. Termasuk tadi guru piket itu.
ya kita harus buang jauh-jauh bahwa guru piket itu tugasnya BP, bukan lah. Iya. Tapi tugas kita bersama sebenarnya gitu ya. Karena tugas kurang kalau mau diminta guru BK saja yang melakukan gitu. Tidak akan ada orang mau jadi guru BK kalau begitu modelnya. Ya, tapi dengan seperti kita terlibat bersama, berbagi, jadi terasa sekali manfaatnya. Iya. Di saat tertentu ini suasana sekolah menjadi hening, tenang, belajar gitu. Iya. Yang tadinya anak-anak lalu lalang tidak jelas ada nggak gurunya, dengan ada guru piket kita saling saling menjaga, bukan saling mengawasi, tapi saling menjaga gitu ya, kondusifnya itu kelas gitu. Iya. Penampilan siswa juga sudah berubah sekali semenjak ada guru kemarin di upacara kelompok terlambat sudah sedikit sekali. Iya. Saya juga melihat bahwa di Jumat Literasi yang mengaku haid itu yang berhalangan sudah semakin kecil juga. Karena kita tidak bosan-bosannya mendampingi terus. Tidak boleh ada pembiaran karena anak-anak itu di zaman milenial sekarang ini bukan untuk dikerasi, tapi dia mau didengarkan suara hatinya, dia mau didekati dan dia menjadi mitra dan sahabat kita gitu. Itulah potret pendidikan sekarang, Dinda. Berbeda dengan yang kemarin-kemarin. Yang dulu, makasih Pak. Ini ada pertanyaan berikutnya. Selama ini adakah orang-orang tertentu atau faktor-faktor tertentu yang Bapak anggap itu mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan jika ada kasus? Ya, saya kira ini kita melihat itu persoalannya. Sekiranya lingkup di dalam itu tidak perlu melibatkan pihak tertentu, kitalah bersama-sama di lingkup manajemen sekolah. Tapi terkadang ada hal yang sifatnya kedinasan, ya sifatnya hal yang lintas itu, sehingga mau tidak mau biasa kita hubungi atau libatkan pengawas bina. Nah, karena kenapa mereka lebih matang dan berpengalaman sehingga dibutuhkan masukan-masukannya, kiat-kiatnya. Bahkan terkadang di persoalan kedinasan karena adanya oknum guru misalnya ada mungkin saja berpotensi melalaikan tugasnya, ya tentu tidak lepas dari peran cabang dinas ataupun dinas pendidikan provinsi atau kementerian karena skalanya pendidikan kan bicara nasional gitu. Nah, jadi hal ini tetap kita bangun komunikasi pada siapa ini dan ini menjadi sebuah tim kekuatan kita semua. Mereka sisa kita melihat pada sisi mana ini yang kita bisa libatkan mereka tergantung dari persoalan yang kita hadapi. Ada misalnya teman-teman mungkin kelalaiannya tidak minta izin, tentu kita ada kaitannya dengan kedinasan kita, dengan ada namanya skala pembinaan kepada teman-teman sehingga tidak berulang perbuatannya misalnya karena faktor kelalaian ada pelanggaran disiplin pegawai misalnya. Nah, itulah yang kita masukkan tadi bahwa kita melihat pada sisi mana terjadi persoalan itu, baru kita menghubungkan siapa-siapa saja yang tim yang ada di dalamnya itu stakeholder yang ada dalamnya menyangkut masalah keamanan sekolah. Itu juga kita tidak lepas daripada peran daripada kepolisian di setempat, Koramil, tokoh-tokoh masyarakat, komite. Ya, ini semua tidak lain adalah untuk menjaga stabilitas dan memastikan proses pembelajaran di sekolah ini berjalan aman, tentram dan damai. Berarti dilihat dari proporsi masalahnya ini Pak, siapa yang dilibatkan tergantung dari proporsi masalahnya. Untuk pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak uraikan tadi, Bapak sampaikan itu pembelajaran apa bagi pribadi Bapak yang dapat Bapak petik dari pengalaman selama Bapak mengambil keputusan? Ya, pengalaman saya sudah keliling-keliling menjadi kepala sekolah itu sesuatu yang luar biasa. Menjadi kepala sekolah itu adalah sebuah kesempatan berharga juga ya untuk mengawal ini generasi untuk kedepannya, terutama sekali berbagi kepada teman-teman. Karena kenapa? Ya, bicara pendidikan tentu bicara pahala jariah. Iya, betul Pak, betul. Kalau dasarnya itu kita pegang, insya Allah kita tidak mudah terpancing emosi dalam menyelesaikan persoalan gitu. Tetapi sebuah tantangan dan itulah diukur kepekaan dan tanggung jawab seseorang pimpinan itu dilihat dari sejauh mana dia menyelesaikan persoalan itu dengan penuh kedewasaan gitu. Bukan dengan cara yang sejauh mana dia bisa emosi ya itu tidak. Karena saya pakai prinsip bahwa pendidikan itu adalah hati, bukan emosi. Ya, pendidikan itu adalah kalbu, bukan nafsu. Kalau ini kita pegang prinsip, ya dengan dasar emosional quotient itu,
emosional, spiritual. Saya yakin itu happy kita di dalam melaksanakan tugas kita, rindu selalu melaksanakan tugas-tugas yang ada, dan tanpa terasa waktu selesai tugas pokok kita kembali berkumpul dengan keluarga kita di rumah gitu. Karena rumah kedua kita itu adalah di sekolah. Betul Pak, betul. Ya, dan yakinlah itu Dinda bahwa benteng terakhir negara ini adalah di pendidikan dan madrasah. Kalau itu sudah rusak, hancurlah negara ini. Tetapi kalau itu kuat, negara ini akan berjaya nanti. Kalau target Indonesia menuju generasi emas Indonesia 2045, ya kita tahu pemuda itu kita akan mendapatkan bonus demografi. Kalau terkelola dengan baik, kita akan mendapatkan emasnya. Gitu. Tapi bila mana Sarawul, ya yang akan adalah malapetaka besar. Gitu. Ya itu harapan saya, dan bersyukurlah kita terlibat di dunia pendidikan. Iya betul Pak, betul. Ya, kita juga senantiasa tanpa kita sadari begitu banyak pahala yang kita dapatkan. Secara tidak sadar Pak ya. Tanpa kita sadari gitu. Gaji itu memang hak kita, tetapi itu persoalan berikut. Yang paling utama, satu anak yang kita didik dan berhasil menjadi orang, itu jaminannya masuk surga luar biasa gitu. Apalagi Ibu Murni kan sudah melahirkan banyak generasi. Kami ini pengalaman juga pernah mengajar sekian tahun juga. Itulah yang kami senantiasa tawarkan selalu teman-teman, bahwa mendidik itu adalah hati, bukan emosi. Kalau itu kita terapkan, tidak akan terdengar lagi terjadi kasus guru pukul muridnya, guru bully muridnya. Karena kenapa? Selalu dimulai dengan hati, kasih sayang Pak ya. Ketika kita mau sejukkan anak-anak, kita pakai kalbu kita. Ya, anak kita ini kan dari kalangan menengah ke bawah. Ya, tentu anak-anak ini cukuplah di rumahnya mungkin terasa kurang mendapatkan kasih sayang misalnya. Ya, ini kasus di sekolah ini diharapkan mereka tumbuh kasih sayangnya itu. Inilah harapannya Ki Hajar Dewantara. Lewat itulah masuk di program guru penggerak. Betul Pak, betul. Berarti pengalamannya Bapak ini karena sudah sangat banyak, tapi intinya pengalaman ini bisa memberikan kebahagiaan bagi Bapak ya. Prinsip hidup deh, kalau mau bahagiakan orang lain itu kita bahagiakan diri sendiri. Betul Pak. Tidak mungkin kita mengajar orang lain kalau kita sendiri kurang. Kalau kita sudah mengukur diri kita, sudah merasa happy, bahagia dalam menjalankan tugas, yakinlah kita akan melahirkan kebahagiaan. Terima kasih Pak dari perbincangan kita. Alhamdulillah ada banyak hal yang bisa kami ambil. Mudah-mudahan ini berkah untuk Bapak. Terima kasih banyak atas waktu yang telah insya Allah Pak. Saya yakin Ibu Murni bisa lewat ini. Insya Allah berbagi ya. Tentu kita saling mendoakan. Mudah-mudahan pendidikan di negara kita ini bisa berkualitas sesuai harapan para pendahulu kita, para pejuang kita. Cita-cita luhur dari Ki Hajar Dewantara itu bisa terwujud. Kita lah ini generasinya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sehat selalu Pak. Amin. Rabbal alamin. Ibu juga semangat kerjakan tugas-tugas, dan saya yakin masa panen segera akan tiba. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, kabar baik Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Sebelumnya saya ucapkan atas kesediaan Pak Aksa untuk diwawancarai meskipun sebentar terkait materi pengambilan keputusan. Mungkin sebentar akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan Pak Aksa berkenan untuk menjawab. Sebagai pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika sebagai kepala sekolah, atau kasus-kasus yang terkait bujukan moral Pak? Jadi selama ini Bu, mengenai kasus-kasus dilema etika itu di mana ada mungkin nilai kebaikan di situ, yang artinya ada dua nilai, misalnya sama-sama mengandung mungkin nilai kebaikan. Jadi di sini kasus-kasus ini biasanya kita identifikasi itu
dengan cara melihat apakah ada dua misalnya nilai kebaikan yang sama-sama benar namun bertentangan. Misalnya contohnya itu nilai kejujuran dan tanggung jawab. Selanjutnya untuk mengidentifikasi mengenai kasus bujukan moral, itu kita biasanya apakah yang artinya kita di sini mengidentifikasi apakah yang benar dan salah itu saling terlibat dalam kasus yang kita alami di sekolah, Bu. Mungkin seperti itu. Iya, Pak. Baik. Untuk pertanyaan berikutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan seperti kejujuran dan tanggung jawab tadi yang saling bertentangan di dalamnya. Iya. Jadi mengenai ini bagaimana kita cara pengambilan keputusannya, saya kira ini satu hal yang mungkin sebenarnya agak cukup berat kita tentukan atau kita putuskan dalam hal ini karena di dalamnya kan terdapat dua kebaikan, artinya sama-sama kebaikan, tetapi memang kita dalam hal ini harus mengambil satu keputusan yang tegas bagaimana supaya ada kejelasan misalnya ke depannya. Jadi adapun misalnya biasa apalagi namanya cara pengambilan keputusan itu misalnya kita contohnya beberapa misalnya di dalam mengambil keputusan itu kita tidak boleh gegabah. Artinya kita harus mengambil pelajaran atau memikirkan bagaimana ketika misalnya pengambilan keputusan ini telah dilakukan, bagaimana ke depannya, bagaimana misalnya peserta didik, kemudian bagaimana orang tua atau hal-hal yang terlibat di dalamnya, Bu, mungkin seperti itu. Jadi intinya Bapak tidak gegabah, kemudian memikirkan siapa yang akan terlibat pada saat pengambilan keputusan dan hasil yang diambil nanti ya Pak. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam proses pengambilan keputusan? Jadi dalam hal pengambilan keputusan di sekolah itu kita lakukan beberapa kajian-kajian, misalnya kita harus melibatkan hal-hal yang terkait, misalnya mulai dari mungkin guru kelasnya dulu, kemudian menanjak ke wali kelas, kemudian kita panggil mungkin libatkan juga guru BK, kemudian para wakasek misalnya yang di bidangnya, yang terkait di bidangnya. Kemudian kita mencari opsi-opsi lain atau keputusan-keputusan yang dapat diambil dengan kesepakatan dari beberapa hal yang terkait tadi, beberapa pihak yang terkait, supaya betul-betul keputusan yang kita ambil ini tidak mengandung misalnya nilai problem atau apa di kemudian hari. Lebih seperti itu. Jadi intinya dalam pengambilan keputusan ini utamanya yang terkait dengan siswa, Bapak melibatkan unsur-unsur di sekolah yang terkait ya Pak, seperti wali kelas, BK, kemudian wakasek mungkin. Mungkin kalau pengambilan keputusan lain, Bapak mengambil kajian-kajian dan melihat opsi-opsi juga. Baik Pak, berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi hal-hal yang apa tadi Bu pertanyaannya? Hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi hal-hal yang kita anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait dengan hal-hal yang terkait dengan dilema etika, di mana yang pertama itu biasanya kita harus mengenali etika atau nilai kebaikan yang ada atau yang menjadi yang membuat kita menjadi dilema misalnya. Kemudian yang kedua misalnya melibatkan unsur-unsur sekolah yang dapat membantu pengambilan keputusan seperti wakasek, wali kelas, kemudian guru BK,
dan unsur-unsur pimpinan yang lain yang terkait. Kemudian setelah itu kita melihat praktik baik yang pernah dilakukan oleh kepala sekolah sebelumnya atau kepala sekolah lain mungkin dari sekolah lain. Kemudian kita harus juga berkonsultasi dengan pengawas-pengawas bina, terutama pengawas bina yang terkait dengan SMK. Selain itu juga kita juga dapat berkonsultasi dengan dinas terkait, misalnya dinas pendidikan, kemudian apakah provinsi atau cabang dinas kabupaten atau wilayah, mungkin seperti itu. Ya, berarti dengan mengenali etikanya terlebih dahulu, kemudian melihat praktik baik yang sudah pernah dilakukan oleh kepala sekolah sebelumnya mungkin atau kepala sekolah lain. Bapak anggap hal ini merupakan hal yang sangat efektif ya Pak? Ya, artinya kita mengambil pelajaran dari beberapa kejadian mungkin yang bernilai positif. Selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Bapak mengambil keputusan pada kasus-kasus serupa? Jadi sebenarnya tantangannya begitu banyak Bu dalam pengambilan keputusan itu, di mana pengambilan keputusan itu saya kira bukan suatu hal yang mudah atau diucapkan begitu saja dalam suatu kejadian. Jadi misalnya pada satu kejadian atau pada suatu hari memang kita harus dituntut mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Nah, di situ biasanya kita mengalami kendala di mana terjadi mungkin bimbang atau bagaimana supaya keputusan yang kita ambil ini tidak berdampak buruk atau bernilai negatif mungkin di kemudian hari. Sehingga memang ini menjadi pertimbangan yang betul-betul harus berdasar dengan pengalaman dan dengan berbagai aturan-aturan yang ada. Jadi biasanya itu kendalanya misalnya sempitnya waktu dalam pengambilan keputusan atau memutuskan sesuatu. Kemudian biasanya ada juga pihak yang kurang berkenan dalam pengambilan keputusan yang kita ambil. Artinya setiap pemikiran orang itu kan berbeda-beda, pemahaman dan pengalamannya juga berbeda-beda, sehingga cara menghadapi sesuatu itu juga berbeda. Sehingga memang biasanya kita dilema. Kemudian adanya pihak luar atau pihak-pihak terkait yang terlibat, misalnya internal atau eksternal sekolah, yang biasanya memberikan dampak besar terhadap pengambilan keputusan yang kita lakukan. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi yang Bapak anggap sebagai tantangan di sini adalah Bapak dituntut untuk mengambil keputusan secara cepat dan tepat ya Pak. Cepat dan tepat. Kemudian Bapak juga perlu memikirkan pihak-pihak yang mungkin tidak setuju dengan keputusan yang kita ambil. Berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Apakah Bapak biasanya itu menyelesaikan langsung di tempat atau Bapak memiliki jangka waktu tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus? Bentuknya seperti apa Pak? Prosedurnya seperti apa? Kita mengacu di pengalaman yang sering kita temui atau yang sering kita alami di lapangan, di mana banyak kasus yang harus memang diselesaikan pada saat itu, dan ada kasus yang mungkin bisa tahap demi tahap. Jadi adapun kasus biasanya yang sangat urgent, biasanya kita lakukan apalagi namanya putuskan memang pada saat itu. Kemudian misalnya yang bisa kita tunda dengan artinya kita harus melibatkan unsur dan pada saat itu unsur tersebut tidak tersedia, sehingga memang ada prosedur, misalnya mungkin surat pemanggilan dulu, surat panggilan, misalnya ke orang tua, kemudian atau walinya, misalnya kalau ada siswa yang mengalami suatu problem. Kemudian kita lakukan lagi mediasi mungkin dengan guru
BK atau penentu kebijakan yang lain, bertahap sehingga kita dapat menemukan titik permasalahannya. Iya, mungkin kurang lebih seperti itu. Berarti tergantung jenis kasusnya ini ya Pak. Ya, karena ada memang jenis kasus tertentu yang kita harus mulai dari awal hingga ke atas ini ya, mengurusnya. Ya. Berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor tertentu yang selama ini bisa mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Jadi dalam pengambilan keputusan itu sebenarnya banyak sekali faktor yang berpengaruh di situ. Jadi memang kita dalam pengambilan keputusan itu tidak sendiri. Sebagai pemimpin kita tidak sendiri. Jadi di dalam pengambilan keputusan itu kita melibatkan misalnya wakasek, kemudian juga kita melibatkan guru kelas, tata usaha, kemudian pimpinan-pimpinan misalnya guru BK, dan lain-lain yang kita anggap bahwa ini ranahnya dia dalam pengambilan keputusan. Jadi misalnya terkait dengan ini, kasus tertentu misalnya kita libatkan misalnya orang-orang tertentu. Jadi memang dalam hal ini kita artinya butuh bantuan atau butuh pertimbangan-pertimbangan dari berbagai pihak, terutama dalam hal pengambilan keputusan. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi intinya kolaborasi ya Pak bersama dengan rekan-rekan di lingkungan sekolah yang bisa mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan. Ya, sebagai pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika selama ini? Jadi selama ini dalam pengalaman artinya pengalaman demi pengalaman itu dalam menghadapi berbagai kasus, terutama dengan kasus dilema etika. Jadi yang sering kita lakukan atau yang selama ini kita lakukan adalah bagaimana supaya kita dalam pengambilan keputusan itu tidak boleh menunda-nunda waktu. Artinya keputusan misalnya yang harus diselesaikan hari ini harus kita selesaikan secepatnya supaya tidak berdampak ke yang lain misalnya dan tidak memberikan dampak yang semakin besar. Misalnya mungkin yang tadinya hanya persoalan kecil yang harusnya kita selesaikan di internal sekolah misalnya, bisa saja misalnya kalau kita tidak selesaikan pada saat itu juga bisa saya berdampak mungkin ke eksternal atau keluar, sehingga ini bisa menjadi suatu persoalan yang rumit. Iya, jadi kurang lebih seperti itu. Berarti dari pengalaman Bapak ini hal yang Bapak anggap penting adalah tidak menunda-nunda untuk mengambil keputusan agar tidak lebih ruwet nantinya mungkin ya Pak. Supaya keputusan yang kita ambil itu ini kan juga melibatkan berbagai pihak dan lain sebagainya, sehingga meskipun cepat atau tidak menunda-nunda itu kita anggap bahwa itu hal yang paling efektif yang kita lakukan selama ini. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Insya Allah pengalaman yang Bapak sharing tadi itu bisa kami jadikan pelajaran dan mungkin bisa nanti kami refleksikan sebagai pembelajaran bagi kami. Terima kasih banyak atas waktunya. Silahkan beraktivitas kembali. Terima kasih Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Terima kasih atas waktu luang yang diberikan untuk saya bisa melakukan wawancara kepada Bapak. Sebentar ini akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Mudah-mudahan Bapak berkenan untuk menjawab. Insya Allah. Akan jawab sesuai dengan Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan pertama Pak, ini kan berkaitan dengan pengambilan keputusan. Apa status Bapak sebagai kepala sekolah? Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah Bapak? Di sekolah. Terima kasih Bu atas
kesempatan yang diberikan kepada kami, sesuai dengan pertanyaan Ibu, kasus-kasus yang dilema ketika ini saya identifikasikan dengan melihat apakah ada hal nilai kebaikan yang sama-sama benar, namun bertentangan. Bertentangan dengan situasi dan keadaan. Misalnya nilai kejujuran siswa dan tanggung jawab siswa itu berbeda. Untuk kasus Yukameral tentang siswa tersebut dengan mengidentifikasikan, mengidentifikasikan kembali apakah ada yang benar, ada yang salah, saling terlibat dalam kasus tersebut. Itulah yang diharapkan kita sebagai kepala sekolah untuk bagaimana cara penanganan kasus tersebut supaya anak ini bisa menerima dengan adil dan baik. Berarti Bapak mengidentifikasi dengan melihat nilai-nilai yang sama-sama benar, betul. ataupun ada nilai-nilai yang benar dan salah yang betul Bu. Baik Pak. Jadi kita harus artinya memberikan anak-anak itu sesuai dengan sistem keadilan lah, secara keadilan. Supaya tidak ada anak-anak yang kecewa. Betul. Gitu. Untuk pertanyaan kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus seperti tadi di mana ada dua kepentingan atau dua nilai-nilai yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bapak mengambil keputusan biasanya? Terima kasih Bu. Pertanyaan yang kedua, kalau hal yang bagi terjadi, kita akan melihat dulu dari sisi apa. Artinya persoalan-persoalan yang Anda hadapi untuk mengambil satu keputusan. Artinya disesuaikan dengan tingkah laku dengan perbuatan. Jadi yang pertama dulu kita harus kita tidak bisa langsung gegabah untuk mengambil satu keputusan. Dipikirkan dulu. Yang kedua, yang harus kita sebagai kepala sekolah adalah memiliki nilai-nilai kebaikan yang saling bertentangan dengan situasi yang keadaan. Yang ketiga, kita harus mengutamakan kepentingan umum atau kepentingan siswa atau murid. Harus diutamakan. Yang keempat, barangkali tentang masalah kita harus memikirkan apakah keputusan yang kita ambil itu apakah bisa dipertanggungjawabkan kepada orang tua, kepada masyarakat. Harus begitu. Artinya untuk mengambil satu keputusan sebagai kepala sekolah. Rasa untuk yang ketiga. Berarti dalam mengambil keputusan ini Bapak harus melihat dari segala sisi kemudian tidak gegabah, mengutamakan kepentingan murid dan melihat apakah keputusan ini bisa dipertanggungjawabkan kepada halayak umum. Karena kita tidak bisa mengambil satu keputusan sepihak. Betul. Jangan sampai ada yang tidak puas dengan keputusan itu, maka kita harus memikirkan masalah apa keputusan diambil ini tidak ada yang merasa dirugikan atau tidak, atau tidak ada masalah keberatan. Baik Pak, baik. Untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Apakah ada langkah-langkah tertentu yang Bapak lakukan dalam proses pengambilan keputusan? Langkah-langkah yang saya biasa gunakan atau biasa kita jalani di sekolah saya biasa ada berapa langkah-langkah kita tempuh, Bu. Artinya langkah-langkah inilah yang harus kita hati-hati memutuskan langkah sebenarnya. Yang pertama dulu,
kita dulu harus melihat atau mencari siapa-siapa yang terlibat dalam kasus itu. Iya, itu yang pertama dulu. Iya. Yang kedua, yang pertama tadi adalah mencari tahu siapa-siapa yang terlibat dalam kasus itu, ya. Iya, betul. Yang kedua, mengurangi masalah untuk mengetahui apakah pokok masalahnya. Artinya begini, artinya jangan kita terlalu memperpanjang masalah. Maksudnya bermasalah itu yang kecil sedikit jangan terlalu besar-besarkan. Artinya mengurangi, jangan sampai ada dampak yang tidak bisa diterima atau bisa dengar oleh orang lain. Oh iya, betul, betul, Pak. Gitu, Bu. Artinya masalah tadi itu jangan terlalu diperpanjang. Kalau memang agak berat, diringankan lah permasalahannya itu. Yang kedua, besar, Bu. Artinya contohnya begini, umpamanya kasusnya itu memutus siswa, temannya itu. Siswa. Jangan kita memperbesarkan bahwa kenapa tadi bisa pukul. Membalas tuh karena dipukul. Ini bagaimana cara untuk menghindari persoalan-persoalan itu supaya persoalan ini selesai dengan aman. Tidak perlu berkembang. Jadi diperpanjang lah. Kepala sekolah. Nah, yang kedua, yang ketiga, mengumpulkan data-data, fakta-fakta. Siapakah sebenarnya yang salah, siapa yang benar. Jadi tidak bisa kita mengatakan langsung, kalian salah. Karena ada satu gejala, orang yang dipukul itu belum tentu apa benar. Betul. Belum tentu. Saya dipukul, Pak. Berarti yang memukul saya belum tentu tidak. Kita harus lihat apa penyebabnya sehingga kamu dipukul. Betul. Tidak mungkin itu orang pukul Anda. Nah, itu jadi tadi mengumpulkan fakta-fakta. Fakta yang selanjutnya, apakah memang Anda yang pukul Kayang? Apakah ada saksi? Nah, itu fakta yang kedua itu. Artinya yang ketiga, yang keempat itu menggunakan intuisi, artinya nalar. Nalar itu perasaan, ya. Bagaimana cara untuk memberikan himbauan atau nasihat-nasihat kepada pelaku-pelaku tersebut supaya dia tidak merasa artinya dalam hal ini merasa tersinggung, kalau kita kasar tuan. Jadi kita berikan istilahnya intuisi atau nalar supaya dia bisa mengerti apa yang dia kerjakan, apa yang dia perbuat. Nasihat lah, gitu. Yang ketiga atau yang selanjutnya meminta pihak-pihak yang bisa membantu untuk berunding bersama. Artinya seperti kepala sekolah, orang tua siswa, siswa tersebut, diadakan pertemuan secara umum supaya persoalan-persoalan ini tidak tercemar keluar. Dan jangan dipanggil orang tuanya berdua, dipanggil siswanya berdua untuk diselesaikan persoalan pada waktu itu. Jangan lagi ada persoalan besok atau lusa. Betul. Karena kalau tidak selesai pada saat itu, akan berkembang pulangnya itu. Akan berkembang pulangnya itu. Jadi segala sesuatu, langkah-langkah yang seperti itu yang kita lakukan adalah seluruh kegiatan, seluruh persoalan-persoalan yang ada pada itu harus dituntaskan. Tidak bisa lagi dan besok diselesaikan. Karena kapan-kapan tidak selesaikan, Bu, akan berkembang lagi. Itu merupakan langkah-langkah ya kita. Baik, Pak. Jadi saya bisa tadi tangkap bahwa langkah-langkah yang Bapak gunakan selama ini adalah harus berhati-hati, kemudian melihat pihak-pihak yang terlibat, kemudian mencegah masalah ini supaya tidak terlalu membesar, kemudian tidak menunda-nunda, mengumpulkan fakta-fakta,
kemudian menggunakan perasaan ya kepada yang bermasalah ini agar mereka tidak tidak ada ketersinggungan. Iya, betul. Karena itu dia kapan-kapan dia merasakan itu perasaan yang sakit dalam hatinya, malah dia berkembang lagi, Bu. Akan melanjutkan lagi aksi-aksinya satu waktu sebentar. Maka yang salah itu anggaplah kita bisa benarkan, jangan salahkan terus. Iya, betul. Ada komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik. Terutama kepada orang tuanya itu. Iya, betul. Iya. Pertanyaan berikutnya, hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan selama ini, yang paling efektif selain yang Bapak jabarkan tadi itu, apakah ada hal lain yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Jadi dalam hal mengambil keputusan, ya betul, Bu, artinya ada hal-hal yang lain yang bisa kita ambil. Artinya ada beberapa hal, Bu, yang biasa kita ambil itu. Yang biasanya saya lakukan adalah mencari tahu siapa-siapa yang terlibat di dalamnya. Artinya itu kan begini, biasanya persoalan begitu, banyak oknum-oknum yang merupakan provokator. Betul. Jadi saya mau lihat dulu siapa yang penyebab sebenarnya ini, siapa yang mendalam persoalan ini. Nah, itu yang pertama, Bu. Yang kedua, artinya mengurai masalah, artinya menjelaskan masalah untuk mengetahui apakah pokok permasalahannya. Pengertiannya pada yang kedua ini itu tadi yang ada kaitannya dengan yang pertama, sebelumnya apa persoalannya pertamanya. Jangan sampai persoalannya ini kecil dibesar-besarkan. Yang kedua, apakah persoalannya ini cuma orang ketiga yang menyampaikan sekian. Artinya si A dan si B menerima tanpa mengetahui apa latar belakangnya masalah. Yang kedua, apa langkah-langkahnya itu ada lagi yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta. Maksudnya ini mengumpulkan fakta-fakta, artinya saksi-saksi lah, artinya saksi di mana sumbernya ini persoalan, dari mana kamu tahu informasi yang terjadi begini. Nah itu begitu, Bu, ya. Tentunya juga masih ada tadi ini tentang masalah menggunakan inasial, artinya perasaan. Nah, perasaan kata-katanya itu maksudnya perasaan saya sebagai kepala sekolah, Bu, artinya jangan yang salah tetap ditindih itu salah. Nggak bisa. Nah, anggaplah ini kalau memang yang salah, bagaimana caranya itu supaya tidak menjadi satu perasaan yang di hatinya, kita kasih apa namanya suatu kata-kata yang bagus, supaya tetap disemangati. Apakah yang bersalah atau yang terbang, kita harus semangati semua. Semuanya itu sesuai dengan supaya di dalam persoalan sebentar ini bisa cepat diselesaikan, dinamika. Ada lagi yang selanjutnya, Bu, artinya apa namanya langkah-langkah selanjutnya, kita minta pihak-pihak yang biasa membantu dalam kegiatan ini, seperti wakasipnya. Yang kedua, pertama dulu wali kelas dulu. Wali kelas, karena wali kelas ini tahu persis tentang situasi dan masalahnya. Yang kedua, kita panggil kesiswaannya. Dan yang ketiga, kita panggil BT-nya. Yang terakhir, kita panggil guru yang bersangkutan salah satu guru. Artinya untuk membicarakan ini bagaimana
hasil dari persoalan anak-anak ini, bagaimana cara supaya kita bisa selesaikan dengan baik dan aman. Karena tidak bisa kepala sekolah memutuskan. Ya, tidak bisa, Bu. Tidak bisa itu. Butuh bantuan, masukan, pendapat dari untuk orang proses, itu proses. Karena kepala sekolah itu artinya begini, sebenarnya ini kepala sekolah itu hasil ART sebenarnya. Ya, tapi kalau sampai menjadi kepala sekolah itu persoalan, kita harus sebagai kepala sekolah mengambil langkah-langkah begini. Artinya mengambil langkah-langkah prosedur seperti apa yang saya bisa lakukan. Yang selanjutnya mungkin masih ada lagi mempertimbangkan hasil akhir. Artinya dari hasil keputusan itu kita peroleh apa yang menjadi keputusan ini. Apakah ini anak-anak diberikan sanksi? Apakah anak-anak ini tetap menjalankan selaku siswa di sekolah? Itu tergantung dari besar dan kecilnya masalah. Kesalahannya. Kesalahannya. Kalau masih bisa diusahakan, ya bagaimana caranya supaya Anda bisa tetap. Karena harus berpihak kepada murid yang itu. Karena begini, Bu, ya. Persoalan itu namanya tingkat-tingkat SMA ke SMK memang agak rawan. Agak rawan itu. Jadi cara berpikir kita memang beda dengan SMP. Kan tingkah laku yang ada di SMA, SMK, dan SMA itu beda sekali. Jadi cara penanganannya juga berbeda. Jangan sampai anak-anak yang kita putuskan langsung dikasih keluar di sekolah, itu akan menjadi beban di luar masyarakat. Akan nampak, akan nampak itu. Berpikir saya dikasih sekolah, perasaan malu-malu. Jadi mengambil satu keputusan adalah hasil keputusan yang terbaik kita putuskan. Nah, itu sekolah. Harus bijak dan ini Pak ya, melihat ke depannya ini bagaimana akibatnya. Jadi itu kelihatannya jadi yang tambah lagi, Bu, artinya mempertimbangkan tadi betul. Artinya dari segala hasil-hasil keputusan itu kita pertimbangkan dengan baik. Jangan kita mengambil keputusan untuk mengorbankan siswa. Kita harus berusaha keputusan yang terbaik bagaimana siswa ini bisa kembali damai, orang tua, siswa, dan kembali masuk sekolah. Mencari opsi keputusan yang diambil. Pertanyaan selanjutnya, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan untuk setiap kasus? Inilah yang menjadi pekerjaan rumah saya, pekerjaan rutin saya ini. Karena mengambil keputusan itu dalam satu masalah di sekolah, saya sudah mengalami beberapa hal-hal yang biasa. Yang pertama, biasanya itu si korban tidak mau dengan jalan damai. Itu yang jadi masalah ya, tantangannya. Bisa, Bu. Jalan damai. Apalagi kalau anaknya ini sudah ada luka, ada pembukulan, Bu, ya. Ada pembukulan terhadap teman-temannya dan bekas. Ini yang sangat berat, Bu, untuk mengambil tantangan, Bu. Tantangan untuk masukkan sesuatu itu agak berat. Artinya adanya pemikiran orang tua kalau dipanggil itu yang negatif. Itu budak ada yang sudah korban. Kita mau ambil keputusan artinya damai. Biasanya orang tua tidak mau. Mau menempuh jalur lain. Jalur lain, Bu. Yeah. Tapi
artinya itulah tadi, artinya sempitnya waktu dalam memutuskan. Ya, itu Iya. juga yang jadi masalah, Itu jadi Pak, ya, masalah kalau itu, ya. sempit waktu. Ya, Iya. waktu memutuskan itu ya. Yang kedua, ini tadi saya katakan, adanya pihak yang kurang berkenan dalam keputusan yang diambil. Itu. Artinya saya memutuskan, ya, kita putuskan damai. Tapi ada pihak-pihak Iya, lain betul. yang tidak mau. Iya. Saya tidak mau dengan jalan damai. Iya. Itu. Karena pengalaman saya, Bu, saya sudah berapa kali pada hal-hal yang begitu, ya berat. Tapi Iya. alhamdulillah dengan teknik yang saya lakukan, pendekatan yang saya lakukan itu, artinya semuanya bisa teratasi Iya, dengan baik. Karena adanya itu tadi, artinya tantangannya, Bu, Iya. tantangannya itu, iya, adanya pihak luar yang terlibat. Iya. Adanya pihak yang terlibat, artinya memprovokator, provokator itu jangan sih, memang itu salah itu anak. Nanti kita lakukan pembalasan. Jadi itu tadi tantangan memang putusan itu yang berat. Cukup rumit juga ya, Pak. Rumit, Ini Bu. lebih Rumit banyak, sekali. banyak juga tantangannya dalam mengambil keputusan ya, Pak. Iya. Karena tidak bisa kita mengambil sepihak, apalagi Betul. apalagi kalau memang itu korbannya agak berat. Iya. Iya. Karena pernah terjadi, Bu, di sekolah saya itu antara laki-laki dan perempuan. Iya. Wah, berat sekali. Tapi ya, itulah kita kepala sekolah, bagaimana caranya mengidentifikasi masalah-masalah itu bisa teratasi. Iya. Walaupun ada beberapa tantangan yang kita hadapi. Iya. Baik, Pak. Iya. Tadi Bapak sempat juga menyebutkan bahwa dalam mengambil keputusan itu tidak boleh menunda-nunda ya, Pak. Iya. Harus segera mungkin. Pertanyaan berikutnya, Pak, ini apakah ada jadwal tertentu bagi Bapak dalam menyelesaikan tugas? Apakah tugas dalam menyelesaikan kasus, Pak? Apakah kasusnya langsung diselesaikan di tempat, ataukah ada jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, atau seperti apa, Pak? Terima kasih, Bu. Begini, kalau kasus-kasus yang pernah alami di sekolah, biasanya itu kalau kasus-kasus kecil saja, Bu, bisa kita selesaikan Di tempat, di tempat ya, tanpa memanggil orang tua. Iya, betul. Artinya sepanjang masih kita selesaikan secara ke dalam, Iya. artinya bisa kita selesaikan dengan guru, BP, dan siswa sendiri, diatur damai tanpa sepengetahuan dengan orang tua. Iya. Itu bisa kita laksanakan, bisa kita selesaikan, artinya dalam waktu itu. Tapi kalau kasusnya agak berat, itu kita harus ambil waktu. Artinya kita diadakan pemanggilan terhadap orang tua, ya, jadwalkan kapan ini anak bisa kita panggil orang tuanya. Salah satu contoh, Bu, ya, kekerasan berkelayang, sekolah, merokok, membawa barang tajam, itu semua hal-hal itulah semua yang orang tua harus tahu. Tidak bisa tidak. Karena sudah menyangkut masalah hukum, ya, masalah hukum. Iya, hukum itu. Kalau cuma masalah baku pukul-pukul, dengan teman baku ceret-ceret, itu kan bisa diselesaikan. Tapi kalau bisa menyangkut masalah hukum, narkoba, merokok, perkelahian, atau bawa barang tajam di sekolah, itu memang dijadwalkan, Bu. Artinya kita harus proses dengan bagus lewat wali kelas, jadi untuk memanggil orang tua. Memanggil orang tua. Dalam hal ini memang kita bicara khusus bilang dengan siswanya itu tadi. Inilah yang macam-macam begitu untuk mengambil keputusan. Tadi kan pertanyaan Ibu, apakah diselesaikan di tempat atau ambil waktu? Jadi ada yang bisa diselesaikan pada saat itu, ada juga diselesaikan dengan mengambil tenggang waktu. Tergantung kasusnya, ya, Pak. Tergantung kasusnya. Kalau ringan segera diselesaikan, kalau berat
memerlukan waktu karena Memerlukan banyak waktu. pihak-pihak yang Iya, dilibatkan yang begitu ya Pak. dalamnya itu ya. Iya. Utamanya kedua orang tua harus dipanggil. Iya, iya. Iya. Gitu. Pertanyaan berikutnya Pak, adakah faktor-faktor atau pihak-pihak yang Bapak anggap selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Apakah ada faktor-faktor atau mungkin seseorang atau pihak-pihak, misalnya rekan guru, kasek yang bisa membantu Bapak mempermudah mengambil keputusan? Ya, terima kasih Bu. Ya, ada. Karena saya di sekolah itu Bu, memang ada yang namanya komite sekolah. Oh iya. Ada namanya pembina. Iya, iya betul betul. Ada yayasan. Iya. Iya, itu. Jadi ketiga-tiganya itu Bu, yayasan, komite dengan pembina sekolah ini, kalau memang ada hal-hal yang urgent di sekolah, artinya yang saya sebagai penanggung jawab di sekolah saya bisa selesaikan, harus panggil dia. Dan masalah pengamanan kita standby Bu dengan Kapolsek. Itu kita memang kerjasama Bu. Tentang pengamanan sekolah, kita memang kerja dengan Kapolsek, Babinmas, Kapolsek Tamalate dan Babinmas Tamalate. Itu. Memang itu kita harus kerjasama. Lagi cukup berdekatan di sana Pak ya, jadi memudahkan memang. Jadi itulah tadi kalau memang saya sebagai kepala sekolah masalah-masalah ini agak berat tentang keamanan, maka saya akan langsung panggil bagian keamanan. Tapi yang menyangkut masalah administratif sekolah, saya akan berhubungan dengan yayasan. Oh iya betul-betul. Dengan pembina sekolah, komite. Artinya contohnya masalah nebos, masalah pelaporan ke provinsi, Napoli apa semua. Ada masalah itu. Ya harus melibatkan ketiga ini kan. Tiga itu pembina. Baik Pak, pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi dalam proses pengambilan keputusan, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengambilan Bapak, pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Pembelajaran apa yang? Ya betul Bu. Jadi untuk mengambil suatu keputusan itu ada beberapa hal yang saya bisa ambil. Yang pertama adalah pengambilan keputusan itu merupakan suatu yang saya anggap itu satu kegiatan atau satu yang merupakan tanggung jawab saya, tanggung jawab saya yang bisa menjadi apa itu istilahnya, pengambilan keputusan itu sebagai kepala sekolah apabila keputusan saya artinya merasa legabu. Ya. Saya ambil satu keputusan, saya rasa mengambil satu lega dengan keputusan bersifat kasus. Iya, betul. Kenapa? Karena yang kita bicara tentang kasus ya. Jadi apabila keputusan itu selesai, saya sebagai kepala sekolah merasa lega dan merasa bersyukur. Karena keputusan yang kita ambil adalah keputusan bersifat damai kedua belah pihak tentang kasus yang menguntungkan murid. Karena kalau tidak ada keputusan yang kita ambil itu bisa masalah ini berlanjut. Bisa Bu. Jadi segala satu keputusan saya ambil itu dengan cara damai, saya tuh merasa lega perasaan karena masalah-masalah itu tidak berlanjut lagi. Tapi kalau tidak ada keputusan, saya masih merasa bingung dan bimbang kapan masih ada persoalan akan terjadi. Begitu.
Iya. Jadi yang saya tangkap ini Pak, Iya, pelajaran yang Bapak bisa ambil adalah bahwa dengan mengambil keputusan ini Bapak merasa sebagai kepala sekolah telah bertanggung jawab. Iya. Kemudian Bapak bisa merasa lega. Iya. Apalagi kalau keputusannya ini mampu memberikan mungkin kenyamanan untuk sekolah dan tidak ada hal yang kedua pihak. Iya. Dari kedua pihak ini bisa menerima dengan baik. Iya. Semua merasa senang begitu ya Pak. Senang itu karena adanya keputusan yang saya ambil sebagai keputusan bersama. Iya. Nah, tapi kalau tidak ada keputusan, saya masih bingung. Iya, betul. Saya masih ragu karena belum ada keputusan bersama, bisa saja terjadi persoalan desa atau lusa. Iya. Jadi harus sesegera mungkin. Iya, mungkin Bu. Itu selaku kamu, alhamdulillah selama ini tidak ada persoalan yang saya tangani berlarut-larut. Iya. Dan saya sampaikan tadi itu tentang masalah pemanggilan pengamanan, itu nanti memang tidak bisa atasi. Iya, nanti terakhir itu ya Pak. Iya. Sepanjang saya masih bisa atasi di dalam. Antara siswa dengan siswa itu tidak masalah. Iya. Yang biasa terjadi di sekolah saya, hakim perluan. Kata sekolah itu terpenting. Iya. Yang biasa terjadi itu persoalan ini. Dia panggil keluarganya langsung. Oh iya, adanya pihak-pihak luar memang. Pihak luar Bu, yang paling terjadi itu di sekolah saya. Karena saya di sana itu sudah kepala sekolah 15 tahun, luar biasa. Iya. Saya dapat DD. Iya. Tantangan luar biasa. Iya. Tapi alhamdulillah semua tantangan saya bisa atasi dengan baik. Iya. Tidak ada yang merasa korban. Iya. Dan sampai sekarang saya masih menjalani sebagai kepala sekolah. Betul. Alhamdulillah. Saya jadi banyak belajar ini dari penyampaian Bapak atas apa yang saya tanyakan. Cukup banyak yang Bapak jelaskan tadi. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sudah diluangkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, untuk melakukan wawancara dengan kami. Mudah-mudahan Bapak terus sukses dalam menjalankan aktivitasnya sebagai kepala sekolah. Ya, sekian Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.